Dalam 7 bulan ini, hubungan Rosa dan Ivan serta Davi mulai membaik karena mereka sering menghabiskan waktu bersama. Malam itu, Ivan memutuskan untuk membuat pizza sebagai menu makan malam. Bersama Davi yang bertugas membantu di dapur, mereka menyiapkan bahan-bahannya. Tanpa disadari, Rosa turun ke lantai 1 dan duduk di depan meja bar. Menggunakan tangan kanan untuk menopang dagunya, gadis itu menatap keduanya. Ivan memakai celemek bergambar beruang yang lucu. Begitupun dengan Davi, meniru gayanya. Mereka terus berbicara ini dan itu sampai tidak menyadari kehadiran Rosa di sana. "Oke, sudah matang. Panas," ucap Ivan sembari mengeluarkan seloyang pizza dari oven. "Yeay!" Davi bertepuk tangan kegirangan dan matanya berseri-seri. "Sekarang, ayo kita makan dulu. Kalau tidak, Putri Elsa yang ada di lantai atas akan membekukan kita nanti." Tepat saat pria itu membalikkan badan, ia melihat Rosa yang tengah menatapnya. "Oh my, Rosa, kamu membuatku kaget," ia berteriak. Putri Elsa? Siapa yang kamu maksud dengan Putri Elsa?" Gadis itu mengangkat kedua alisnya. Tidak ada. Itu hanya tokoh kartun kesukaan Davi." "Bukan begitu, Boy. Ivan menoleh pada Davi dan tersenyum. "Sejak kapan putraku menyukai Elsa?" Rosa menggeleng-gelengkan kepalanya. Setelah menghabiskan sepotong pizza buatan Ivan, Rosa menatap pria tersebut. "Van, makanan yang kamu buat rasanya selalu enak loh. Apa kamu pernah berpikir kalau kamu adalah seorang koki dulu?" Menatap mata gadis yang duduk di depannya itu, Ivan menggelengkan kepala. "Kurasa tidak. Aku memang bisa memasak, tapi ini lebih seperti keterampilan menurutku. Aku tidak tertarik dengan bidang ini. Tapi sekarang ini menjadi tugasku. Kalau bukan aku, siapa yang akan memasak di rumah ini? Apa kamu akan memesan delivery untuk putramu setiap hari?" Ia menggigit pizza yang ada di tangannya sambil memandang Rosa. "Cih." Tersenyum kecil, Rosa mengalihkan pandangannya pada Davi. "Oh iya, Dev, bulan depan adalah ulang tahunmu loh. Kamu ingin hadiah apa dari Mami?" Ia bertanya pada anak laki-lakinya itu. Kamu akan ulang tahun bulan depan. Berapa usiamu?" Selama ini memang Ivan tidak pernah menanyakan hal ini. "Dia akan berusia 5 tahun tahun ini." Rosa yang menjawab mewakili putranya. Ia mengusap-ngusap rambut anak itu dengan tatapan yang lembut. "Apa? Oh, kukira kamu sudah berusia 7 atau 8 tahun. Ia keheranan. Memang benar, Davi memiliki postur yang lebih tinggi dari anak-anak seusianya. Mungkin ia mewarisi genetik dari ayahnya. Selain itu, dia juga anak yang pintar. Dia bisa menyelesaikan persoalan matematika yang terbilang sulit. "Mami, aku ingin memelihara kucing," ucapnya dengan wajah penuh harap. Rosa terdiam. Ekspresi wajahnya seketika berubah setelah mendengar permintaan putranya. "Tidak." Ini membuat Davi menundukkan kepalanya menatap ke piring. "Rosa,
Belum sempat Ivan melanjutkan bicara, Rosa memotong kata-katanya. Aku bilang tidak. Ia lalu berdiri dan masuk ke ruang kerjanya. Tidak apa-apa, nanti Daddy yang akan berbicara dengan Mami. Oke? Sekarang makanlah dulu, nanti dingin loh. Ivan berusaha menghibur anak laki-laki tersebut. Duduk di sofa di pojok ruangan, air mata Rosa tumpah dengan derasnya. Ia tidak bisa membendungnya lagi. Kejadian sedih yang terjadi beberapa tahun yang lalu, rasa sakit itu membuat hatinya sakit bila mengingatnya. Sa, lihat, aku membelikanmu anak kucing. Dia sangat lucu kan? Aku menamainya Snow. Bagaimana menurutmu? Ken menunjukkan seekor anak kucing Persia di tangannya. Kucing tersebut memiliki bulu yang tebal serta warna matanya coklat, persis seperti warna mata Rosa. Gadis itu tersenyum bahagia dan mengambil anak kucing itu dari tangan Ken. "Au, dia sangat manis. Dari mana kamu mendapatkannya?" Ia bertanya. "Aku mengadopsinya dari klinik hewan." Ken tersenyum lalu mengelus-ngelus kepala anak kucing yang kini sudah berada di tangan Rosa. Beberapa bulan kemudian, Rosa membawa Snow pergi ke dokter hewan untuk mendapatkan vaksin. Ketika ia melangkahkan kakinya masuk ke klinik tersebut, seorang wanita yang usianya beberapa tahun lebih tua darinya menyambutnya. Ia memiliki paras yang cantik khas wanita Jawa. "Kenalkan, saya adalah Dokter Nanda." Ia menyapanya dengan ramah. "Saya Rosa, senang bertemu dengan Anda, dokter." "Oke, kita baringkan dia dulu ya." Rosa mengikuti arahan dokter tersebut. "Nona, apakah seorang pria yang memberikanmu kucing ini?" Tiba-tiba ia memberikan pertanyaan yang aneh. Rosa hanya mengangguk dan tidak memiliki pikiran yang aneh-aneh saat itu. "Oh, bagaimana kabarnya sekarang? Sudah beberapa minggu ini aku tidak bertemu dengannya." Dia bertanya lagi dengan santainya. Mereka saling mengenal. Mungkin hanya sebatas kenalan saja. Mereka kan sama-sama dokter. Atau mungkin Snow diadopsi dari sini. Batin Rosa. Dia ada pekerjaan di luar kota beberapa hari ini, Dok. Ia menjelaskan. Oh. Dan wanita bernama Nanda inilah yang bersama Ken yang merupakan calon suaminya saat malam kecelakaan. Setelah menidurkan Davi di kamarnya, Ivan mengetuk pintu ruang kerja Rosa beberapa kali. "Sa, tolong buka pintunya." Tidak ada jawaban dari gadis itu. "Do you wanna build a snowman?" Ia mulai bernyanyi. "Pergi, Van." Suaranya terdengar serak. Mengerutkan keningnya, Ivan berkata lagi. Aku hanya bercanda loh. Izinkan aku masuk, oke? Aku akan menghitung sampai 3. Kalau kamu tidak membuka pintu, aku yang akan mendobraknya. Bagaimana? 1, 2. Saat tiba di hitungan kedua, Rosa mengusap air matanya sebelum akhirnya berdiri dan berjalan ke arah pintu. Dan saat hitungan ketiga, ia membuka pintunya. Keduanya berdiri saling berhadapan. Dari mata Rosa yang sembab,
Ivan tahu kalau gadis itu sebenarnya menyimpan luka yang dalam. Mau cerita denganku? Ia bertanya dengan nada yang lembut.